Ya, teman-teman, kita mulai dari emiten punya teman-teman yang sudah dibahas. Ada beberapa emiten ya, yang dari Bro siapa nih? Bro Taufik Hidayat ya. Semia baru dibahas teman-teman ya. Di nomor 8, terus Goto sudah dibahas di nomor pertama di sini ya. Nih di crash 1 ya. Di bagian pertama ada Goto, terus ada Isya juga sudah dibahas. Apalagi ya? Yang menanyakan itu tadi ya. Udah itu aja ya. Mungkin nanti teman-teman bagi yang baru masuk di channel ini ya, dilihat aja dulu untuk updatean untuk hari Jumat ya terakhir. Silakan yang nomor satu nih, nomor satu, nomor 2, nomor 3. Terus ada beberapa emiten yang dihitung harga wajar juga sudah diupdate juga. Sampai nomor 8 nanti yang ini nomor 9 berarti teman-teman ya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bro Sol Ahmad yang senantiasa support di channel ini ya. Terima kasih sharingnya, salam sehat dan sukses selalu, amin. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat juga ya Bro Ahmad ya. Salam terus untuk keluarga di rumah ya. Dari Bro Taufik ya, analis data nanti kita bahas. Semil sudah dibahas, Nais belum. Nobu sudah saya bahas harga wajarnya deh teman-teman. Cek deh di sini ya. Di sini tengah aja cari ke Nobu di sini teman-teman. Kalau pencarian cari aja Nobu pasti ketemu teman-teman ya. Terus dari Bro siapa nih? Dari Bro Widianto 7506 tadi minta bahas PP dibahas tahun lalu sekarang minta MAPA. Baik, kita akan bahas MAPA. Belum saya kasih tanda love berarti belum masuk ke watchlist ini teman-teman ya. Nah, yang barusan, nerima tanda love berarti sudah saya watchlist ke sini teman-teman ya. Terus gadget CO kita juga bahas nanti gadget CO Bro ya, dari Bro siapa? Ada Adi ya. Dari Bro Denny Hermawan, Pegio sudah, menyentuh target utama, berarti selesai pengawalan teman-teman ya. Nanti kita bahas juga sih. Oke. Dari Bro CP Medar Bentang Pawarang, Sampurasun Rampes, Widi Ngapunten Elmuna Mugli Jantan Amayu. Amin amin amin. Makasih teman-teman ya, Bro Medar Bentang Pawarang makasih ya. Salam untuk dari rumah ya. Terus dari Wis Kusama, Mama tolong bahas Gia karena lagi Gia itu sudah dibahas teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi ya. Terus untuk JIHD nanti kita bahas juga JIHD. Nah, biasa yang penting di sini ya. Teguh Ikonik 4045 saya baca dulu, bahas JIHD. Nah, saya kasih tanda love. Baru saya tulis di sini teman-teman ya. Nah, JIHD gitu. JIHD. Nah, kan itu udah watchlist biasanya kalau yang sudah di watchlist sudah nampak model laba. Laba. Nah, berarti kan udah ada tuh. Terus Homi. Nah, udah ada kan. Berarti kalau sudah dibahas teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman saya harus, istilahnya menulis seperti itu biar nanti tidak menyatu. Terus kepada Bro User makasih ya selama ini, support terus di channel ini. Dan ini Bro User ini, komentarnya luar biasa ya. Saya salut kepada Bro User, salam untuk di rumah ya Bro, User ya. Happy weekend ya, salam untuk teman-teman yang lain. Dari Bro Andre Jonathan ya, terima kasih atas super thank-nya. Terima kasih Pak Bro, sehat dan sukses selalu, makasih ya. Saya pun berdoa semoga teman-teman, Bro Andrea Jonathan ya dalam keadaan sehat walafiat, serta saya berdoa mudah-mudahan super thank-nya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Dari Bro Laundry Bina Laundry Bina Abraham 250, impact gimana nanti kita jelaskan untuk BCC ya. Untuk WIPI, analisa WIPI itu sudah kalau dari pengawalan sudah selesai. Ada ragi isunya ya, nanti kita bahas untuk ragi isunya ya untuk WIPI ya. Untuk Devika Putri ya, belajar grafik, Hoyong belajar grafik privat nggak usah privat ya, nggak usah privat, langsung aja, Sis Devika Putri masuk aja ke sini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang lain juga, masuk aja ke playlist. Sudah saya jelaskan semuanya di sini, langsung cara teman-teman cara nih di sini nih ya, ke cara di sini. Nah ini semua yang saya suka bahas itu semuanya ada di sini dari mulai, ini nih yang ini yang volume, terus yang bandar, lokal, ini bandar foreign, ini smart money sudah saya jelaskan di situ semua di sini semua teman-teman ya. Nih di sini semua sudah saya jelaskan, semuanya dari target kenaikan, target penurunan, cara menghitung harga wajar, sudah saya, bahas semuanya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja satu per satu. Ini mudah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan mudah, mudah sekali.
Ya contohnya teman-teman mau, ini dari mana nih, istilahnya Bandar Poren. Nah, udah saya jelaskan di sini teman-teman, ada Bandar Poren di sini ya, ada Bandar Porennya. Ya teman-teman mungkin seperti itu aja, untuk pembukaannya. Ini udah berapa menit pembukaannya, lama banget ya, 5 menit pembukaan. Oke teman-teman, kita hapus lagi, kita hapus aja. Kita akan bahas untuk emiten ya, makasih ya. Nah, nggak usah istilahnya nggak usah pripat-pripat, sudah saya, istilah udah saya berikan ilmu saya sudah saya berikan teman-teman ya. Nanti kalau ada ilmu baru akan saya berikan juga teman-teman ya. Oke makasih ya, Sis Dipika, terus Bro Laundi Birahman 250 dan Bro Andre Jonathan 1943, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik, kita langsung aja ke emiten teman-teman ya. Jadi sudah saya jelaskan semuanya ya. Ada Afek ya, Afek. Kita lihat Afek. Apexindo Pratama Duta. Nah, Apexindo itu sudah lama nggak dibahas teman-teman ya. Ini target penurunan aja sudah dilampaui. Ini juga sudah dilampaui. Artinya semua target penurunannya terlampaui dengan baik. Nah, ini adalah target penurunan yang baru teman-teman di angka 78 ya. Ini 78 adalah ada target penurunan yang baru tanggal 8 ya. Tanggal 8 terakhir tanggal 8 semuanya ngikutin. Ini tanda penurunan di angka 85, ada lagi tanda penurunannya di angka ini, ya, di angka 94 teman-teman ya, itu tanda penurunannya. Ini tanda kenaikan ada di angka 103, targetnya nih tanda penurunan dilewati juga dengan baik. Nah, ini targetnya di sini teman-teman, sudah tersentuh dengan shadow tapi saya biarin aja, sengaja teman-teman ya. Nah, ini targetnya berarti di MA 200. Nah, untuk APEC ini dalam posisi pembuangan hati-hati teman-teman ya, pembuangan daripada Bana Lokadam. Kenapa katanya kok bisa naik pembuangan? Nah, biasanya teman-teman ya, biasanya nih berdasarkan hukum kebiasaannya ketika, sebuah emiten itu di-up teman-teman ya, terus dia barang lokal sama barang pernah ada penjualan, biasanya itu teman-teman kita itu tidak nanggu sebelah kiri, tidak nunggu sebelah kiri, tapi dia langsung makan sebelah kanan. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Di sini juga Smart Money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Smart Money sudah mulai bagus teman sini nih. Biasanya Smart Money punya kebiasaan juga dia bisa memaaf harga ya. Karena kemampuan seorang smart money itu seperti bandar teman, cuma terbatas aja, beda dengan bandar. Ini kita APEC, kita lihat untuk posisi di mana APEC. Apexindo. Ya posisi sudah 10 tahunan ya, kita 10 tahunan sudah murah banget teman-teman ya, sudah murah banget ini, PE rasio 21, kita cek untuk APEC ini, PE rasio sama LK-nya. Di harga sekarang itu berapa dia punya PE rasio. Nah, ini sebenarnya teman-teman ini kemarin sudah mulai uptrend di sini ya, terjadi kenaikan, kempes lagi, cenderung ditahan di MA 10-nya tapi sekarang dalam posisi ke bawah teman-teman ya. Si apa namanya, si candlenya ya. Tahun 2024 27 miliar sekarang minus 9, EPS-nya, minus 3 ya. Tapi teman-teman kalau mau menggunakan, metode analisis berdasarkan analyzer juga nggak jadi masalah sih, tinggal, analyzer aja. EPS analyzer dikalikan dengan, PE rasio rata-rata 21 aja teman, itu tanda harga wajarnya. Karena sudah lama teman-teman ini emiten lama ya. Ini targetnya teman-teman ke harga tengah aja, ke angka 231 dan ini posisi sudah murah banget. Kenapa saya bilang murah banget? Karena sudah lepas daripada harga murahnya. Harga murahnya di angka 230-an teman-teman di sini nih, ya. 230-an itu harga murahnya, ya teman-teman sekarang dalam posisi murah banget di sini ya. Cuman sayang banget sebenarnya Poren sama lokalnya lagi keluar dulu ya. Hati-hati aja teman-teman, kita gedein dikit, kita cek di sini apakah ada di sini ada tanda penurunan juga teman-teman, hati-hati ya. Ada tanda penurunan. Nah, ini posisinya kami sudah mulai mau uptrend. Ya, di sini kan ada gap teman-teman nih, ada gap ya. Sudah mulai menutup gap. Mudah-mudahan hari ini sih ada dorongan ya. Mudah-mudahan hari ini ada dorongan bisa mencapai ke target kenaikan di angka 1,1. Di mana ada target lagi. Nah, dia harus bisa melewati angka 104 ya biar, tanda kenaikan ya ataupun harga tertinggi sebelumnya bisa dilewati. Di mana lagi ada tanda kenaikan, nah di sini teman-teman di angka 116. Jadi harus bisa melewati ini dulu teman-teman 105 ya. 105-nya harus dilewati dengan candle, mau merah mau hijau nggak jadi masalah, yang penting terlewati dulu. Ini targetnya di sini aja dulu teman-teman yang terdekatnya sama di angka 115. Ini tinggal MA-nya doang didorong dikit teman-teman ya biar si MA sebelumnya di bawah candle ya. Menjadikan si, APEC ini bisa up ya. Ini posisi sudah murah, baru kenaikan berapa persen?
24% penurunannya berapa persen? Jadi teman-teman kalau ngambil di sini emiten ini ya 19%. Nah, nanti kalau mau appraise nanti tunggu di bawah aja karena ini harga 78 adalah harga paling bawahnya teman-teman di sini nih ya. Paling bawahnya 78 teman-teman, itu area support ya di sini, ini area support. Kebetulan di sini ada seekor, merah dan suatu saat dia akan ke sini lagi, dan suatu saat tapi kita tidak tahu gitu kan, kapan-kapannya waktu di sini aja kan terlewati teman di sini, waktu tahun 2020 kan, ya tahun 2022, tahun 2021, nah sekarang itu targetnya nggak usah tinggi-tinggi, berarti ke angka 230-an aja, itu, harga murah. Di 230 itu harga murah teman-teman, ini banyak banget targetnya. Ya biasanya kalau sudah banyak target begini cepat di up-nya, tinggal ada dorongan aja. Cuma sayang banget nih Bana Loka dan Forex, masih keluar ya. Mungkin nanti kalau sudah habis teman-teman kita ngambil, baru si Bana Lokanya bisa memakan, barang teman-teman kita gitu ya. Tunggu aja konfirmasi sampai EMA 10-nya di bawah kanan menuju ke atas teman-teman kalau mau ngambil ya. Kalau yang mau jadi bawahnya serang di posisi baik juga teman-teman, dia belum terlalu jebol. Kecuali kalau sudah ngejebol 93 nih ya, sini ada gap dikit teman-teman sini nih. Nah, kalau dia sudah mulai mulai menjebol 90 ya hati-hatilah teman-teman, ini area penurunannya gitu kan. Oke, tunggu aja sampai si MA 10-nya di bawah candle. Terus kalau teman-teman, me untuk bandar lokalnya, tunggu sampai bandar lokal masuk lagi sama bandar operasional. Nah, ini lagi dibuang teman-teman ya, belum ada masuk yang signifikan. Tunggu sampai masuk signifikan sekitar 3 sampai 4 hari teman-teman ya. Biasanya sudah terkonfirmasi MA 10-nya di bawah candle kalau ada kenaikan. Oke teman-teman, ada DKFT ya, DKFT, Central Omega. DKFT pengawalan selesai DKFT teman-teman ya. Jadi, untuk pengawalan selesai silahkan aja teman-teman lihat tanggal 02 bulan 5 tahun 2005. Sekarang lagi uptrend, ikutin aja ya. Karena pengawalan saya sudah selesai di DKFT. Terus kita lihat di sininya DKFT. Nah, saya kalau DKFT, cenderung akan menunggu sampai dia turun lagi teman-teman ya. Posisi sudah mulai harga mahal teman-teman, dia belum pernah menyentuh harga termahalnya ataupun di angka 532 lagi, ya mungkin targetnya bisa ke angka 501 aja teman-teman ya. Tapi ingat di sini sudah mulai mahal teman-teman ya, sudah mulai mahal. Jadi KFT pengawalan saya sudah selesai sampai sini, selanjutnya ikutin aja MA 10 sama MA 20, selama belum dijebol MA 20 masih posisi aman ya, nanti informasi untuk DKFT. Jadi DKFT saya masukkan ke sini aja teman watchlist ini ya, DKFT. Itu sudah selesai pengawalannya. Sama PGO juga sama teman-teman sudah, selesai PGO nih, PGO sudah selesai pengawalannya. Ya, PGO sudah selesai pengawalan, silakan lanjutin aja teman-teman. Jadi saya masukin ke posisi di PGO ya. PGO sudah selesai pengawalan, tinggal melanjutkan aja teman-teman ya. Cuma hati-hati ini si Bana Loka sama Pounds lagi jualan aja teman-teman ya. Ini PGO itu sudah tinggi teman-teman ya, sudah tinggi, sudah, udah mulai harganya di atas ya. Nah, sudah mulai di harga atas artinya harga sudah mahal, silahkan aja teman, nanti kita akan bahas lagi ketika ada penurunan. Oke teman-teman, untuk jadi antara DKFT, PGO, sudah saya bahas ya. DKFT, kita bahas ke obat teman-teman, kita lihat obat. Obat. Kenapa saya harus membatasi teman-teman ya, karena dulu itu teman-teman ada yang nyangkut di area-area tengah ini biasa teman-teman, area-area sini nih, sekarang mungkin sudah ketembut ya udah gitu kan. Waktu pertama kali ada yang nyangkut, ya udah sampai sini aja, sekarang justru sudah mulai mahal. Jadi saya tidak akan membahas lagi, nanti kalau sudah turun baru kita bahas lagi. Seperti halnya WiFi teman-teman ya, WiFi itu tidak akan saya bahas lagi, karena apa? Karena, harga sudah tinggi, terus saya sampai situ aja udah gitu, selanjutnya, lanjutin aja. Nah kalau mau raih isu nanti kita bahas lagi teman-teman. Obat ya. Obat ini tanda penurunan bukan tanda kenaikan. Ini masih posisi downtrend teman-teman, hati-hati aja ya. Nah ini, sudah mulai dikasih tahu nih tanda kenaikan nih, ada dikit ya. Dia sudah ngasih kabar nih. Kabarnya bagaimana? Begini teman-teman ya. Bila mana dia bisa melewati 420 teman-teman, berarti dia mau melanjutkan, kenaikan bisa ke level ke 5110. Apabila dia hanya sampai sini aja cenderung dikit, hanya disentuh sama shadow aja masih cenderung ada penurunan. Teman-teman kalau mau ngambil tunggu sampai betul-betul CMA 10-nya di bawah candle. Ini posisi lagi downtrend dulu teman-teman, posisi lagi downtrend dulu. Dan perhatikan untuk benar lokal cenderung dia ngambil terus ada pengeluaran. Nah pengeluaran itu sedikit teman-teman, tidak terlalu banyak. Foreign bagaimana? Pernah ada ngambil di tanggal 5 sampai tanggal 6. Setelah itu ada pengeluaran. Nah, pengeluaran itu lumayan teman, hampir setengahnya ya. Tapi kalau digabung-gabung dari awal, teman-teman dari tanggal 16 Januari
cenderung si Poren itu masih ada di dalam. Jadi baik bandar lokal ataupun Poren masih ada di dalam, cuman dia mengeluarkannya sedikit demi sedikit untuk mencegah tidak terlalu naik, teman-teman ya. Makanya saya bilang target ada di sini aja dulu nih, di 605 ataupun nanti target di angka 510 ya. Tapi yang bagus itu sih teman targetnya. Kenapa? Nah, dia apabila bisa mencapai harga sini teman-teman dan, cenderung dia melewatinya dengan candle merah ataupun hijau, cenderung akan uptrend. Apabila ditahan di area sini berarti dia hanya melanjutkan penurunan kembali, yaitu hanya kenaikan sementara, teman-teman ya. Posisi yang paling, bawahnya 338 itu area untuk penurunannya. Jadi sementara ini teman-teman yang nyangkut, kalau mau average tunggu aja dulu, ya, yang baru ngambil tunggu aja dulu. Kapan sampai kapan? Tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle dan menuju ke atas. Ya MA10 ini kan yang MA10 di bawah candle nih, tapi kan menuju ke bawah. Ada MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, mungkin bisa teman-teman nanti, kenaikan sementara itu bisa ke level 500 ataupun ke sini teman-teman, di angka 605 ataupun di bawahnya. Kenapa? Karena kalau dia bisa melewati ini berarti kan mau uptrend teman-teman ya, sudah melewati harga tertinggi yang, sebelumnya. Makanya juga sama kan harga tertinggi sebelumnya. Makanya nih kalau posisinya bisa melewati, garis tanda tanda kenaikan ataupun pasti targetnya, biasanya dia meng-uptrend, tetapi kalau tidak kuat, dia cenderung akan turun kembali. Tapi catatan dari saya, smart money sudah mulai masuk, teman-teman, smart money sudah mulai masuk, bagus. Terus di sini juga si barang lokal dan poin cenderung jualnya hanya sedikit-sedikit aja. Tinggal nunggu aja teman-teman ya, si EMA sebelumnya masuk di bawah candle dulu, teman-teman. Nanti untuk obat ya. Lanjut ada bumi, teman-teman. Di mana ada mata. Oke, bumi tanda penurunannya sudah dilewati dengan baik, kita hapus. Nah, ini sudah ditahan di MA20-nya, teman-teman ya. Seperti yang kemarin bilang, apabila ditahan di MA20 masih posisi aman. Ya, contohnya ditahan di 113 ataupun, dikit deh di MA200-nya nih, di angka 112 ya. Mungkin itu masih aman ya, untuk saat ini masih aman. Kecuali kalau sudah lepas sini hati-hati aja teman-teman ya, karena ini juga sudah mulai bagus sebenarnya. Yang penting dia tidak melewati 109, itu masih aman ya, ataupun dia mau mau bikin rencana lain untuk menutup gap-nya. Dia punya gap 2 ya di angka 99 di sini teman-teman, sama di angka, 93 itu gap 2 nih, sini lagi ada gap lagi, sini ada gap lagi. Ini posisi, sedang uptrend bagus teman-teman ya. Kita lihat, oh bukan di situ teman-teman, di sini di bawah ya, bumi. Kita lihat bumi posisinya di mana. Nah, bumi itu posisinya dia bumi kan benar, nah posisinya murah teman-teman ya, murahnya kenapa? Karena dia, cenderung dari harga tengah ke bawah. Nah, targetnya jangan jauh-jauh dulu teman-teman, ke angka 180, 176 juga sudah mulai bagus. Ya posisinya lagi di bawah, lagi mantul, ini baru berapa persen ya pantulannya ya. Ini lumayan juga teman-teman ya. Sekitar 60 persenan koreksi wajar lah teman-teman ya. Kalau koreksi segitu wajar. Oke teman-teman ya, tunggu sampai koreksi aja dulu ya, tunggu koreksi dulu, mudah-mudahan dia dikasih pantulan di angka MA200 sama di MA20-nya. Kapan mau ngambil, tunggu sampai masuk dulu ke MA10 dulu teman-teman ya. Si candlenya supaya masuk dulu ke MA10. Nah itu catatan dari saya, target kenaikan sini, udah mulai kelihatan di sini. Nah ini target kenaikan teman-teman, tanda kenaikan yang sudah dibikin sama dia nih. Nah ini tanda kenaikan ada dibikin sama dia 119, nah ini gap targetnya di angka 132 dulu deh gitu kan biar, uptrend ya. Oke teman-teman hati-hati ya kalau sudah melewat angka 109, tapi kalau masih di sini tahan di MA200-nya sampai tahan di MA20-nya masih cenderung aman. Nah juga sudah bikin aman dia sini nih, 116 mudah-mudahan tidak pernah penurunan lagi secara teori sih harusnya aman. Ini tanda kenaikan sudah dibikin dari si kepala merah kecil, targetnya di angka 132 ya, oke. Nah, isian bagaimana isian? Nah, isiannya, ini si bandar lokal lagi jualan teman-teman nih. Bandar lokal lagi jualan teman-teman ya. Ini bandar lokal lagi jualan, kita kecilin dulu lah biar yang sudah tercapai. Nah, ini bandar lokal lagi jualan, ya lumayan juga masif jualannya. Tapi bandar Poren per hari kemarin masuk teman-teman ya di tanggal 23. Kita cek untuk Poren ini siapa? BK bukan? Oh CC teman-teman bagus. BK sudah mulai masuk, CC yang mimpin 2 miliar. Ya mudah-mudahan ditahan di sini ya. Nah, nanti kalau mau masuk lagi teman-teman MA10-nya aja di atas MA10-nya. Soalnya si MA10 masih menuju ke atas. Saya pikir 132 bisa deh. Targetnya jangan jauh-jauh dulu ke agak 160-an aja ya. Biar nanti kalau dia mau uptrend ke lebih atas lagi kan harus bisa melewati 170-an teman-teman ya. Nah, dia kuat nggak 160-nya? Kalau sudah kuat, cenderung MA-nya menghadap ke atas, MA10 atau MA20 cenderung akan uptrend kembali. Kalau sekarang dalam posisi pembuangan dulu daripada bandar
lokalnya wajar teman-teman mereka jualan di atas ya. Terus untuk Bandar Foren, habis jualan tapi dia sudah mulai menguat lagi ada si CC teman-teman, mudahan CC menjadi, pendorong ataupun penahan di MA10 sama MA20-nya. Oke? Untuk Bumi seperti itu ya, masih posisi murah teman-teman ya. Nah teman-teman kalau sudah posisi seperti ini kan, aduh ini tanggung nih, udah setengahnya gitu kan, udah setengah jalan. Nah tinggal teman-teman nanti melakukan yang namanya, planning aja teman-teman. Contohnya turun 20%. Nah, teman-teman bisa average di angka 20%, nanti pas, istilahnya turun lagi teman-teman ya, nah teman-teman, melakukan lagi istilahnya average lagi, contohnya di sini ngambil di sini gitu ya, sekitar 20%-an untuk penurunannya, tinggal teman-teman melakukan perencanaan aja, ini cenderung akan aman. Nah, kenapa saya suka bilang, 20%-an teman-teman ya? Nah, contohnya ini teman-teman ngambil di harga sekarang. Apabila penurunan sampai 20%, teman-teman average aja di angka sini. Tapi bagaimana cara nge-average-nya? Tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas seperti biasa, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman nanti average-nya ada di harga sini di angka 103. Apabila tidak kuat, teman-teman dia akan turun kembali lagi. Tunggu sampai MA10 di bawah kanan lagi, sekitar 20%-an nanti ngambilnya seperti itu lagi. Nanti average teman-teman ada, saya pikir ada di area sini, di angka 93. Nah, 93 itu masih bisa kejemput, ya, yang masih posisi murah. Nah, seperti itu teman biasanya saya, melakukan, planning seperti itu kalau teman-teman mau ngambil sekarang. Tapi kalau saya posisi sudah tahu di bawah teman di sini nih, biasanya saya suka nyari itu emiten yang sudah mentok di bawah sini teman-teman ya, sudah menyentuh harga, paling murahnya. Nah, saya belum ngambil, saya nunggu konfirmasi dulu setelah dia ke harga murah, nah lihat MA-nya. Kalau MA sudah mulai MA bawah kanan menuju ke atas, saya akan masuk di situ. Kalau sudah masuk di sini dengan fundamental baik, aman teman-teman, mau totalitas juga kalau posisi di sini aman. Yang suka khawatir itu teman-teman suka beli pas di break. Nah, kadang-kadang di break inilah, mungkin kalau harga setengah di sini mungkin teman-teman masih aman gitu ya. Cuman kalau udah break agak ke atas sedikit, nah itu yang suka dikejar sama teman-teman ya. Pas itu, wah mau naik lagi, kadang-kadang begitu kan. Ada influencer-influencer yang menyatakan, naik naik betul naik, cuman kalau nyangkut teman-teman nyangkut sudah di harga agak mahal dikit gitu kan. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya untuk Bumi. Lanjut, ada KSIX. KSIX, KSIX itu adalah emiten yang, ada target utamanya di angka 600. Kenapa 600? Ini emiten yang di-downtrend-kan, baru di angka 1 hari langsung di-downtrend-kan, teman ya. Posisi masih downtrend, smart money sudah mulai masuk bagus, teman-teman ya, mudah-mudahan ada dorongan ya. KSIX target kenaikan ini sudah mulai dilewati dulu ya, tapi dia tidak kuat, akhirnya dia downtrend kembali. Target penurunan hanya dilewati sama shadow aja. Kita gedein dikit deh, saya mau mencari target penurunannya dulu deh. Nah, udah ketahuan di sini. Nah, di sini ada satu nih si ekor hijau, satu di 177 bagus. Nah, itu kemarin dia menandakan penurunan di angka 190. Nah, posisi sekarang posisi downtrend ya. Teman-teman santai aja. Jangan ngambil dulu ataupun jangan average dulu ya. Di sini ada 196 adalah area tanda kenaikannya. Sini aman aman aman. Nah, langsung ke sini berarti ada di gap 2220. Kalau posisi sekarang ada posisi downtrend, tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ingat, MA10 di bawah kanan menuju ke atasnya sudah mulai menyentuh MA-nya. Nah, tinggal tunggu aja teman-teman ya untuk KSI ini. Tinggal nunggu aja. Apalagi Smart Money sudah mulai nggak ngambil bagus ya. Nah, ini targetnya itu sampai ke sini teman-teman. Tinggal teman-teman menahan menahan aja ya, sanggup ke angka 424 ataupun ke target utamanya di angka 600-an lagi. Kapan? Nah, itu teman-teman. Kita tidak akan tahu, teman-teman. Biarkan si bandar yang mengaturnya, teman-teman ya. Posisi sekarang itu posisi yang lagi downtrend ke bawah, lagi downtrend dulu ya. Hati-hati kalau sudah menyentuh harga 189 karena itu tanda-tanda penurunannya dan ini tanda penurunannya di angka 174 sama di angka 176. Nah, Smart Money sudah mulai bagus, sekarang itu sudah mulai si candle hijaunya menembus MA10. Tinggal tunggu aja konfirmasinya. Nanti mungkin kalau dia bisa melewati angka 220 cenderung dia akan uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati tanda kenaikan ataupun harga tertinggi sebelumnya ya. Ini kan harga tertinggi sudah dilewatin, ini harga tertinggi dilewatin. Yang penting tidak jebol, teman-teman, ini cenderung aman semua ini ya. Oke, teman-teman, pungutannya Bandar Forex akumulasi terus keluar, keluar, malah keluar terus, teman-teman. Bahkan tanggal 23 si Forex tidak melakukan aksi apapun. Berarti di sini yang berperan penting ada Bandar Lokal. Bandar Lokal sempat ngambil, keluar pelan-pelan. Nah, dia masih ada barangnya si Bandar Lokal, teman-teman ya. Nah, masih ada barangnya sejak dia pengambilan tanggal 15 Januari. Oke, teman-teman untuk si Bandar Lokalnya kita cek siapa.
Ada AI ya, ada DH, ada ILG sudah masuk teman-teman walaupun cuma sedikit gitu ya. EU juga sudah mulai masuk. Saya pikir sih ini bisalah teman-teman ya ke level ini mah ke level 220 deh teman-teman ya. Sini saya bikin target di sini aja ya. Nah, biar ya ketahuan uptrend ke sini teman-teman ya. Target 260526. Nah, maksudnya itu target itu ditulis bukan target tanggal segitu teman-teman ya. Kok 16 gede amat, 14 aja. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk KSIX posisinya, sekarang sih masih downtrend tinggal tunggu ini tinggal tinggal petikan aja dikit, dorongan dikit aja biar CMA-nya berada di bawah candle aja. Udah cukup itu teman. Smart Buy sudah mulai masuk bagus ya. Ada HUMI teman-teman, HUMI. HUMI, nah ini HUMI tanda kenaikan sudah mulai untuk HUMI itu untuk warannya saya tidak ngebahas ya, khusus untuk waran saya tidak ngebahas. Hanya emiten biasa aja dari pasar reguler aja dan saham biasa tidak waran teman-teman ya. Maaf ya, ini tanda penurunan sudah dibikin teman-teman ya, tapi bagus. Ini sudah mulai bagus teman-teman, ini candle bagus. Ini tanda kenaikan sudah dibikin, ini juga sudah mantul di MA20-nya, artinya masih posisi uptrend. Kemarin ada pembuangan oleh bandar, lokalnya ya, tapi terakhir dia ngambil. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil, bandar foreign pun sudah mulai ngambil di sini ya. Ini bandar lokal dan foreign sudah ngambil per hari ini. Ini bagus teman, karena bagus. Di sini sudah tidak punya PR lagi, berarti saja di sini yang menyisakan PR di angka 54. Saya pikir sih bisa teman-teman ya. Minimal dia harus bisa melewati 57 dulu dan target kenaikan di angka 61. Nah, teman-teman kalau sudah seperti ini udah enak, teman-teman udah koreksinya daripada teman-teman nanti beli waktu di sini nih. Cenderung saya suka berpikirnya saya tidak akan ngambil teman-teman, walaupun kenaikan lebih tinggi ya udah scalping ajalah gitu kan. Walaupun mau ngambil dia ya saya hanya scalping aja gitu kan. Oke teman-teman ini target untuk yang terdekatnya di angka sini aja di angka 61 dulu teman-teman ya. Pungutan, si Bana Lokal masih ada di dalam, terus kemarin terakhir dia mengut lagi ya di sini. Mudah-mudahan dengan pungutan si Bana Lokal ini memberikan dampak bagus lah ya. MG yang sudah mulai masuk, YJ teman-teman, ada YU juga sudah mulai masuk. Untuk foreign-nya ada siapa? CC bukan, kalau CC bagus. Nah, CC teman-teman mimpin 11.000 artinya CC sudah mulai beri lagi, CC ngambil bulat ya. Saya pikir sih bisalah teman-teman ke level 57 ataupun bahkan ke angka 61 teman-teman. Itu target untuk si HUMI ini sementara ini sepertinya. Jadi saya tidak melihat daripada berita, saya hanya melihat daripada lukisan market maker-nya. Lukisan market maker terbentuk seperti ini, apabila dia jebol MA20-nya ya wassalam teman bisa ke bawah lagi gitu kan. Tapi ini sudah mudah-mudahan dia kemarin sudah ditahan ya di sini ya, dia 54-nya ditahan. Nah, dia sudah meninggalkan jejak kenaikan di angka 57. Sama ini karena bagus. Mudah-mudahan bisa membelokkan ini si MA200 ya. Kalau MA200 sudah mulai belok, sudah dipastikan dia akan uptrend dan bisa menuju ke targetnya di angka lebih tinggi lagi di angka 100 teman-teman ya. Ya, sampai 100 saja targetnya teman-teman nggak jauh-jauh untuk si HUMI ini. Oke, karya kita cek untuk update-annya aja dulu ya teman-teman karya ya. Nanti untuk apa namanya, untuk yang lainnya kita bahas lagi, yang lain untuk fundamentalnya ataupun harga wajar. Ini sebenarnya sudah tercapai semua yang saya targetkan dan ini dia, dia kan ada kenaikan terus dia FCA teman-teman ya. Ini pasti diturunkan lagi. Tunggu aja sampai stabil dulu ya. Stabilnya bagaimana? Nanti ini kan ARB nanti, ada sideway-nya teman-teman, bisa sampai ke angka 104 ya, penurunannya ataupun lebih teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tidak jauh dari sini ya. Nanti, teman-teman kalau mau ngambil, mau average gitu kan, tunggu aja sampai betul-betul MA10-nya sudah mulai stabil lagi di bawah candle lagi. Itu tanda-tanda akan kenaikan di tahap keduanya ya kan, tahap pertama nih kena suspend seminggu kan. Karena seminggu karena dia sudah mulai, harga naik tapi langsung ditaikin terus harusnya koreksi dulu gitu kan, dia tidak tidak melakukan koreksi. Nah ini biasanya FCA selama seminggu juga teman-teman ini, untuk, kena suspend seminggu, nanti kena, FCA juga seminggu teman-teman. Tunggu sampai itu, sampai penjualan normal aja teman-teman. Karena posisi bandar lokal lagi jualan, perhatikan bandar lokal lagi jualan ya, sekitar berapa nih, sekitar 83, ribu lot ya. Nah ini ada si CP udah ketahuan teman-teman ya untuk tanggal 23-nya kita cek untuk tanggal 22-nya. Ada CP yang ngejual paling besar, YB juga ngejual. Tapi di sini ada si MG teman-teman ya. Nah lebih baik teman-teman tunggu aja sampai betul-betul normal dulu. Normalnya bagaimana nanti setelah, penjualannya di pasar reguler aja, jangan di pasar FCA gitu kan. Pasar FCA cenderung tos-tosan aja teman-teman ya. Tunggu aja sampai stabil dulu, jangan ngambil keputusan apapun.
tunggu sampai betul-betul si MA10-nya itu di bawah kanan menuju ke atas ataupun tunggu sampai FCA-nya kelar dulu teman-teman selama seminggu ini ya. Oke untuk karya seperti itu nyangkut di harga berapa? 169. Wis harga tinggi teman-teman ya. KRYA, KRYA. Ya masih murah teman-teman, tenang aja dia itu, masih di bawah harga, tengah ya, artinya masih murah teman-teman ya. Targetnya harga tengah aja teman-teman 300, masih murah lah 159 masih bisa kejemput, dan nanti tunggu aja kalau mau average pun tunggu aja ya sampai lepas FCA dulu, tunggu sampai MA10 di bawah kembali lagi untuk kembali kepada realnya. Ya, karena dia ada banyak penurunan yang sampai ke angka 80 teman-teman ya. Bahkan ke harga 53 aja masih ada tanda penurunan, tapi saya biarkan, kan ini mungkin uptrend teman-teman mau uptrend gitu kan, karena terkendala dengan FCA aja ya. Kalau FCA tidak terkendala masih aman sebenarnya, harusnya dia koreksi dulu, makanya dia tidak mau koreksi, dia mengambil sikap untuk di-suspend aja biar istirahat seminggu teman-teman, terus nanti kerjanya ya FCA-kan seminggu lagi. Jadi cenderung aman bisa sambil ngopi teman-teman, masang bid dan opornya bisa sambil ngopi. Oke teman-teman, untuk karya sampai itu ya. Lanjut, ada aksi katanya, nah nyangkut di K306. Aksi. Beraksi. Ya ini tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik ya. Kita tulis dulu tercapai. Tercapai tanggal 15 Mei. Ini pertanda sudah saya bahas teman, itu aja teman-teman bukan apa-apa ya. Kita hapus dulu. Ini juga sudah tercapai dengan baik juga, kita clone aja ya. Sekalian ke atas kita hapus juga. Sudah tercapai dengan baik. Nah sekarang bagaimana? Ini tanda kenaikan sudah tercapai dengan baik, kita hapus juga. Kita hapus juga, kita bikin tanda penurunan baru dulu. Ada si ekor merah 1146, ada gap teman-teman ya. Kalau kata orang sama shadow sudah tertutup, kalau saya mah enggak. Dia harus tertutup dengan body teman-teman ya. Nah apabila dia turun ke level sini teman-teman 226 masih aman ya. Kecuali kalau dia lepas daripada sini teman-teman. Nah ini sudah mulai tidak aman, pastilah tidak aman aja, satu jam tidak aman. Nah ini, masih posisi teman-teman ya. Masih posisi uptrend, ini tanda kenaikan sudah dibikin di angka 280 sama di angka, 2318 ini tanda kenaikannya. Targetnya nggak usah jauh-jauh nih, saya juga sudah bagus teman, 400 juga udah bagus ya. Kita target di sini. Target 260525. Kenapa saya tulis tengah sekarang? Biar teman-teman tahu saya ngebahasnya di harga sekarang. Oke, kita lihat aksi teman kita nyangkut harga berapa? 306. 306 di atas mulu ya. Nah, rata-rata teman-teman sudah suka pada ngambil yang begini nih. Kalau saya cenderung akan nunggu koreksi dulu walaupun dia bagus tapi akan koreksi dulu ataupun saya akan scalping. Pasti saya scalping teman-teman ya. Kalau sudah begitu scalping aja ambil 1 sampai 2 3 sudah mulai aman. Si aksi ini milik kalau di bawah 50 masih milik fundamental teman-teman ya. Kita cek aksi ini sudah keluar RK-nya belum. Nah, ini adalah emiten yang standarnya di harga tengah, di angka 887. Nah, dia cenderung kalau ke angka tengah itu cenderung berhasil, teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau ke harga atas baru 1 kali, maka targetnya ke harga tengah aja kurangin dikit. Kalau ini harga tengahnya di angka 892, kurangin dikitnya 850 ataupun nanti di bawah harga 700-an. Nah, ini posisi lagi uptrend. Lagi uptrend teman-teman ini lagi koreksi lumayan teman-teman ya. Nah, apabila dia turun ke level sini pun masih aman, ke angka 256 masih aman, ini tanda kenaikan sudah dibikin. Target di angka 4398 ataupun nanti ke angka 700 bisa teman sini nih. Ini targetnya di sini, teman. Karena kecenderungan ke angka situ pasti tercapai, teman-teman. Tinggal nunggu waktu aja. Oke, teman-teman ya aksi kita lihat statistiknya. Ya posisi masih agak murah teman-teman soalnya dia jual di harga tengah ke harga murah ya, artinya cenderung, bisa di-up lah teman-teman ke harga 700-an mah kalau nggak ke 690 juga bisa teman-teman, ataupun di bawah sini nih, yang ke 593 juga bagus. Ini bagus ya untuk kuartal, sekarang kuartal satunya dari rugi 386 juta ke untung 10 miliar. Kita lihat revenue 123 ke 144 ada peningkatan secara revenue juga, net income bagus, revenue juga bagus.
Darinya berapa nih darinya? Darinya 0,21 masih standar, masih aman, cuma ROE-nya kecil ya, minus malahan. Oke teman-teman, secara fundamental cenderung masih membaik lah teman-teman, walaupun PE rasionya, minus gitu ya. Oke sekarang posisinya lagi murah, lagi bagus, lagi sideways dulu. Kalau teman-teman mau ngambil tinggal pakai perencanaan aja, teman-teman ya. Kalau dia bawa ke bawah lagi mungkin yang seperti saya bilang teman-teman, kalau ngambil sekarang berarti 20% ke bawah dulu untuk untuk average nunggu sampai MA 10 di bawah karena nanti, teman-teman bisa melakukan average lagi mungkin sudah di harga tengah sekitar 20%-an lagi. Nah habis itu teman-teman udah nggak usah nge-average lagi teman-teman ya. Ataupun nanti tunggu per MA 10 silahkan teman-teman. Saya suka menyarankan kenapa harus, MA 10 di bawah kena untuk ngambil karena kecenderungan ketika MA 10 di bawah kena itu menuju ke atas itu kecenderungan naik walaupun hanya beberapa tik ataupun hanya beberapa persen tapi itu menandakan dia akan, uptrend ya, ataupun dia harus menahan dulu. Nah, mungkin nanti ada kenaikan sementara ataupun nanti teman-teman dia akan melakukan uptrend selanjutnya harus bisa lebih daripada targetnya. Makanya dia kalau bisa melebihi tanda kenaikan yang angka 3360 untuk mencapai dia akan uptrend. Tapi posisi sekarang posisi lagi bagus juga teman-teman. Kenapa bagus? Karena si MA 10 sampai MA 20 lagi menuju ke atas. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di angka 300-an masih bisa kejemput. Tenang aja target hasil lagi 400 dan ini kecenderungan ke harga tengah teman-teman. Kalau ke harga tengah agak sedikit lama ya udah tentukan ke angka 600 ya sudah bagus teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja dulu ya, nanti sisanya kita akan bahas lagi untuk teman-teman yang lainnya. Mohon maaf apabila sedikit lambat untuk pembahasannya ya. Oke sekian dan terima kasih dan ciao.